Assalamualaikum. Balik lagi sama saya Aldi Ardiansah. Selanjutnya saya akan membuat tentang melanjutkan project dari CRUD. Selanjutnya kita buat controller dan juga buat view-nya. View yaitu view untuk di tampilan webnya. Kita akan buat itu. Jadi kita ada dua. Pertama controller, bikin new file, lalu kita save ini di aplikasi dan masuk ke controller. Tentunya di dalam tabel CRUD Anda yang sudah kita buat dari video-video sebelumnya. Masuk aplikasi, lalu cari controllers. Ya ini. Nah, di sini kita save dengan nama, saya beri nama mahasiswa ya. .php. Selanjutnya kita membuat programnya. PHP if di find it base path. Exit, lalu ada no direct script access allowed. Lalu kita bikin kelasnya, kelas mahasiswa. Saya menggunakan mahasiswa sama seperti nama file ini, extends dari CI controller, jadi kode igniter controller seperti itu. Lalu kita buat public functionnya. Construct parents contracts ada di sini. Di sini kita load ke model yang dari video sebelumnya kita buat. Nah, di sini fungsinya kelas, kita tinggal panggil nama kelasnya. Di sana saya namanya mahasiswa model. Jadi memudahkan kita untuk memanggil. Ini untuk load mahasiswa model ke kontrol. Selanjutnya kita buat public function lagi. Public function index ya. If jika this menginput dan ngepost sampai dengan post, maka caranya dengan submit.
seperti itu. Nanti kalau user menekan tombol submit yang ada di form, maka dia bisa menginput dan juga ngepost apa yang sudah dia masukkan. If this mahasiswa model valid, maka si yang sudah dimasukkan itu di save gitu dan berhasil. Jika valid maka berhasil. Nah, kayak gitu. Lalu kita buat lagi this mahasiswa model save redirect ke tabel mahasiswa kayak gitu. Jadi dimasukkan ke database mahasiswa yang punya kita di database kita. Lewatin 2, tutup ini, kita bikin lagi public function yang lain yang baru. This ini untuk load dan juga untuk melihat atau menampilkan view dari mahasiswa atau form tambah. Nah, ini untuk nanti ya, kita akan membuat form tambah. Selanjutnya ada form ubah, public function ubah menggunakan npm. If this menginput, sepertinya sama kayak save, cuman ada beda-beda dikitnya kayak gitu. Kita coba buat aja ya. Menginput dan akan di post, maka tekan submit seperti itu. Jika tabel mahasiswa model valid juga, validation, maka terupdate gitu. Jadi kita kalau benar di sini kita berhasil, jika berhasil validasi maka terupdate seperti itu kira-kira. Lalu kita buat lagi this, tidak beda jauh dari yang atas, sama lebih agak mirip kayak tambah, cuman masih ada beberapa yang harus ditambahkan.
mahasiswa model, edit. Jadi di sini kita memanggil dari mahasiswa model datanya dan akan diedit berdasarkan npm. Jadi dipanggilnya itu dengan berdasarkan npm. Jadi data mana yang akan diedit lebih tepat dan lebih mudah. Redirect dari tabel mahasiswa, dan di sana pun berubah seperti itu. Kita lewat lagi, bikin lagi disk data dulu ya, data yang sudah diubah tadi dari tabel mahasiswa sama dengan dari data dari mahasiswa model, dan dilihat berdasarkan view by npm. This lalu di load dan ditampilkan di mahasiswa dan di form ubah. Nanti kita akan buat form ubah dan juga form tambah, diambil dari data yang sudah diubah tadi dari database kayak gitu. Lalu ada selanjutnya yang terakhir ada form untuk hapus public function, hapus menggunakan berdasarkan npm juga sebagai primary key dari satu data. This ambil dari data mahasiswa model lalu delete berdasarkan npm begitu. Jadi kita memanggil fungsi delete yang sudah ada di si mahasiswa model tersebut. Kayak gitu. Lalu di redirect dari mahasiswa kayak gitu. Di sini kita membuat 3 fungsi, yaitu tambah, ubah, dan juga delete. Public function construct ini lebih berguna untuk menjalankan satu aksi ketika controller dan main di load atau dipanggil. Dan juga di dalam ini tuh terdapat kode this load lalu model, dan di kurung ada mahasiswa model. Di sini ini tuh berfungsi untuk meload model mahasiswa
yang daripada step sebelumnya yang tadi saya bilang, agar kita bisa mengakses fungsi-fungsi yang ada di model mahasiswa tersebut. Dan fungsi yang kedua adalah public function index ini, dan di dalamnya ada kode data digunakan untuk mengubah hasil query dan SQL dari fungsi view yang terdapat pada model siswa mahasiswa, dan lalu memasukkannya ke dalam array data dengan indeks siswa mahasiswa yang ini. Fungsinya itu untuk memasukkan si data yang sudah baru atau yang sudah terupdate ke dalam indeks mahasiswa kayak gitu. Lalu pada fungsi indeks juga ada mana ya tadi teh? Ada untuk memanggil data seperti ini nih. Kode tersebut untuk memuat atau meload data juga dari file index.php. Nah, dan file itu kita akan buat di tahap selanjutnya yang tadi saya bilang, dari form ubah dan juga dari form tambah kayak gitu. Lalu akan dikirim ke array, ke file tersebut, ke data ini dikirimnya. Nah, untuk controller sampai segitu. Selanjutnya ada untuk buat view, kita buat lagi new file, lalu kita save di view mahasiswa. Jadi kita di crud lagi di folder yang kalian buat, lalu masuk ke aplikasi, kita cari view. Nah, di sini Anda harus membuat satu folder untuk memasukkannya ke dalam folder tersebut. Saya buat nama foldernya mahasiswa agar mudah diingat. Langsung, nah di sini kita buat namanya index.php yang tadi saya bilang. Ini yang akan memindahkan ke array di sini. Ini yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan membuat view yang ada di halaman webnya. Jadi kita menggunakan HTML ya. Title itu sebagai nama ini nih, judul dari program. Kita namai CRUD kode emitter, lalu tutup. Juga head ya. Lalu kita bikin bodinya. H1 itu kayak untuk judul dari di dalam tabelnya.
Jadi bukan kayak gini, tapi kita lihat nanti saja kalau sudah jadinya. Saya susah mendeskripsikannya. Selanjutnya ada href. Href ini adalah untuk menghubungkan PHP dan memanggil URL menggunakan ini. Kita panggil tabel mahasiswa bagian tambah. Tutup. Di sini bagian tambah data ya, untuk membuat kolom-kolomnya. Tabel border ini untuk menamai bordernya. Cell padding untuk memberi ukuran dan juga panjangnya dari border dan cell padding. Kita buat 7 dan 1. TH. Nah, di sini kita akan membuat kolomnya. Nama, telepon, dan juga alamat. Lalu di sini ada kita buat aksi ya. Kenapa saya tambahin satu lagi aksi di sini yaitu untuk menjadi wadah agar tombol ubah dan tombol hapus di sini. Dan ini dua itu adalah ya untuk dua pilihan tersebut gitu. Nanti saya akan buat if jika kita pindah lagi ke PHP ya. Jika kosong dari tabel mahasiswa atau jika tabel tidak sama dengan kosong, artinya data di dalam tersebut ada gitu. Tidak sama dengan kosong, artinya ada data di dalamnya. Selanjutnya ada forage. Dari
mahasiswa as dari data array, lalu dipanggil td, kita panggil datanya dari npm td, kita copy agar lebih cepat. Ini kita panggil dari nama, kita panggil dari nomor telepon, dan ini kita panggil dari alamat. Untuk penulisannya harap dilihat ya, agar tidak ada salah kata penulisan dan menyebabkan error. Selanjutnya kita buat untuk yang tadi siswa ubah dan hapus yang untuk ada di dalam aksi ini. Mahasiswa ubah, lalu mengambil data berdasarkan npm. Namanya ubah, kita tutup. Kita copy, kita ganti namanya kelewat, hapus, ini pun hapus. Lalu tutup. Nah, setelah seperti itu kita buat selanjutnya kita buat else. Nah, ini untuk jika data mahasiswa kosong ya. Maka panggil legend center, posisinya di tengah, call span, dan 7 ada tulisan tidak ada data. Lalu kita tutup td tr. Oke, setelah itu kita tutup juga PHP nya.
tutup juga tabel body. Dan HTML kayak gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa fungsi dari for each mahasiswa data adalah untuk menampilkan satu per satu data dari mahasiswa sampai data yang terakhir kayak gitu. Untuk sampai sini untuk itu aja sih. Next video kita akan buat form tambah dan juga form ubah. Oke.